pana, tu jahan pana. Dengan memanjakan anak-anakmu, kau tidak membantu mereka. Justru kau melemahkan semangat mereka dan membuat mereka tidak mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Kasihi mereka dengan mendisiplinkan dan menegur mereka atas perilaku buruk dan kesalahan yang mereka perbuat. Pranam. Sainam, ini yang terjadi dengan yang disebut Gen Z sekarang. Tadi pagi ada laporan bahwa selama tahun 2023, Gen Z yang menganggur itu 3 juta lebih. Dan itu adalah prime age, ketika mereka baru selesai kuliah, mencari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Apakah memang tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan kerja, atau sudah ada stigma bahwa Gen Z ini nggak bisa bekerja keras? Karena kita sekarang menghadapi, khususnya yang sekarang disebut Gen Z ini, kebanyakan, tidak semuanya barangkali, tapi kebanyakan disediakan oleh orang tuanya segala sesuatu. Mereka tidak tahu susah itu seperti apa. Semuanya tersediakan. Bahkan hitung-menghitung. Untuk itu pun sekarang ada komputer, ada handphone kita, ada semua features di sana. Jadi karena tidak tahu susah, maka ketika mereka cari pekerjaan, mereka mengharapkan bahwa mereka juga akan dimanjakan oleh bos mereka, yang tidak terjadi. Si bos ini akan lebih baik mencari orang yang lebih tua dari Gen Z, yang sudah mapan, gajinya lebih tinggi sedikit, no problem. Masalah yang tidak diungkapkan dalam laporan itu adalah mereka yang bekerja pun, Gen Z yang bekerja sekarang ini, lebih dari setengah itu tidak punya pekerjaan tetap, tapi either project wise, project selesai dibayar sekian, atau per tahun. Jadi setiap tahun mereka harus taken kontrak. Sewaktu-waktu si bos ini bisa meng-sack dia, mem-fire dia karena tidak sesuai dengan harapannya, dan tidak ada, karena kontrak, tidak ada satu obligasi dari pihak yang memberikan pekerjaan untuk memberikan pesangon atau apa, itu nggak ada. Karena bukan pekerja tetap. Pekerja kontrakan. Kondisi ini makin parah di negara-negara seperti kita, di mana kita terpengaruh oleh sekian banyak faktor eksternal yang tidak berguna. Dari medsos, berapa banyak orang yang mencari sesuatu yang berguna, yang tidak berguna, yang sepanjang hari cuma browsing terus, itu berapa banyak orang. Yang berguna kalau memang itu menyangkut bisnis, menyangkut pendidikan, ya. Tapi apakah setiap orang yang browsing itu menyangkut pendidikan dan pekerjaan? Tidak. Kondisi ini akan makin parah, sementara itu di dunia kita kalau kita melihat, hari ini pun kita membaca bahwa di Bangladesh terjadi coup d'etat, militer mengambil alih, dan itu dampaknya bukan pada Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara yang GDP-nya lebih bagus dari India. Negara kecil. Dibantu oleh India, kemerdekaannya. Lebih bagus dari India. Banyak orang sekarang bicara tentang financial freedom. Apakah financial freedom itu membahagiakan? Dan financial freedom itu seperti apa? Tanpa kita sadari kalau uang kita turun nilainya, kita cuma mendapatkan dari ori, dari mana itu mendapatkan berapa persen? 6%, 5%, 5,5%. Tapi kalau value-nya berkurang, bisa sekaligus berkurang 10-15%. Jadi apapun yang kita peroleh dari bunga itu,
hilang. Lebih dari hilang, lebih dari modalnya pun lagi ikut hilang. Kalau kita kaitkan dengan mata uang asing. Financial freedom seperti apa? Kalau terjadi perang di suatu negara aja, di mana-mana akan terjadi masalah. Begitu banyak persoalan dan anak-anak muda kita tidak mengerti, tidak paham. Mereka tinggal dalam satu bubble. Ada seorang jurnalis dari Herald Tribune dari mana tahun 70-an, ketika kita masih menjadi eksportir minyak. Dia menulis buku dan dia meramalkan bahwa kita akan kehabisan minyak. $1 billion bubble. Kita pikir wah minyak kita nggak akan pernah habis, tapi dia sudah meramalkan 2-3 tahun sebelumnya. Ada buku yang meramalkan bahwa di Jepang tahun 75 ketika Jepang lagi top-topnya. Ada buku yang meramalkan bahwa Jepang ini akan mengalami secara massal akan mengalami gangguan mental karena workaholicnya. Orang-orang bekerja tanpa memikirkan hal-hal lain, cuma kerja. Tanpa memikirkan nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi. Dan itu terjadi 15 tahun kemudian, dia meramalkan 15 tahun sebelumnya. Bagaimana orang-orang ini bisa meramalkan sesuatu dengan begitu presisi? Dengan melihat tanda-tanda, dengan mengcompare, membandingkan dengan kondisi di masa lalu. Kalau terjadi seperti ini, arahnya akan ke sini. Mereka bukan peramal picisan, mereka adalah peramal meramalkan hal-hal yang akan datang. Mereka adalah futurist, mereka adalah para resi, visioner, mereka bisa melihat jauh ke depan. Masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini bertubi-tubi dan orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan cara yang benar, cara yang betul. Jangan dimanjakan, disuruh bekerja. Sambil kuliah, sambil apa, harus bekerja. Sehingga dia sudah tahu nilai 1 rupiah itu apa. Nilai keringat kita itu apa. Bukan nilai uang, tapi nilai keringat kita yang kita cucurkan. Darah dan energi. Kondisi ini tidak akan bisa diperbaiki kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik. Kita harus memperbaiki kondisi di sekolah-sekolah kita, di rumah kita, di kalangan yang terdekat kita, masyarakat kita. Tidak dimanjakan, kalau enggak, apa yang terjadi di Bangladesh semoga tidak terjadi, tapi bisa terjadi dimanapun juga. Bisa terjadi dimanapun juga ketika orang tidak punya uang, kelaparan, London is burning. Kondisi London sekarang ini seperti Perang Dunia Kedua. Di mana-mana sedang bakar-bakar. London tuh. Masih juga ada orang tua yang mau kirimkan anaknya ke London, ke Amerika, ke Jerman. Pernah ke Amerika nggak? Pernah lihat nggak? Homeless. Setiap malam jam 7, jam 8 mereka tuh bawa troli, bawa karton segala, tidur di pinggir jalan. Di depan hotel berbintang. Itu kondisi ketika terakhir saya ke sana tahun 2011, 12 tahun yang lalu. 12 sekarang. Sekarang lebih parah. Orang bisa seenaknya merampas, merampok. Nggak bisa diapa-apakan. Dan kondisi seperti ini bisa terjadi dimanapun juga. Sekarang kalau orang kena pinjol, kena judi online dan sebagainya, kalau dia tidak punya uang, ada debt collector di rumah, dia akan khilaf, dia bisa melakukan apapun juga, bisa membunuh orang. Banyak kasus yang kita dengarkan, membunuh keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri. Tapi kita masih bisa memperbaiki kalau kita mulai dari sekarang. Anak-anak kita jangan dimanjakan, orang tua sadar, pendidik sadar, pengajar sadar, sekolah-sekolah kita sadar. Dan tentu harus ada campur tangan dari pemerintah untuk memfasilitasi
dan memastikan kondisi ini tidak akan terjadi di sini. Gitu, saya harap.